Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Saya coba akan mereview hasil bibit odot yang saya beli sekitar seminggu yang lalu. Hari awalnya tahun 2018 saya sempat beli bibit odot, tapi saat itu saya beli lumayan dimakan oleh ayam sama rayap, karena kebetulan daerah sini banyak juga rayapnya, sehingga rayap doyan sekali. Nah, ini saya ingin mereview pohon bibitan odot yang saya coba semai dulu di dalam polybag, di dalam pot dan polybag ya. Ini kalau dilihat tuh pertumbuhannya, bahwa ini bisa tumbuh di setiap buku-buku batang dari bibit odot. Tuh bisa dilihat pertumbuhannya. Masing-masing individu mempunyai kecepatan pertumbuhan berbeda. Sementara yang ini masih sedikit sekali tuh tanda pertumbuhannya. Bahkan di pangkalnya sudah ada. Yang ini satu batang boleh bilang cukup lumayan perkembangannya. Jadi kalau menurut saya ya cepat juga nih pertumbuhannya. Kebetulan di bulan Agustus ini kita kemarin kebagian hujan juga selama 2 hari. Tuh bisa dilihat tuh percabangannya tumbuh cukup besar ya. Ini ketinggiannya ya sampai 20 cm nih dalam waktu seminggu. Rencana saya mau masukkan ke polybag. Dari polybag saya akan taruh ke tanah. Bisa dilihat ya. Kalau kita review sebentar ya, kandungan protein bibit odot ini sekitar 14,32% gitu. Jauh lebih tinggi dibanding dengan bibit rumput gajah. Rumput gajah itu hanya sekitar 14%. Jadi daya digestibility-nya atau total digestible nutriennya itu sampai 85%. Artinya bahwa dia relatif bagus. Ini saya lihat beberapa waktu lalu ya di kandungan daftar nutriennya. Apabila bibit odot ini kita bandingkan dengan bibit napier atau pakcong ya, nutrisinya selisih 2%. Jadi rumput gajah 14, sekian persen, rumput odot atau mini gajahan sekitar 16%, dan bibit pakcong itu sekitar 16%. Jadi jauh lebih tinggi kandungan nutrien dari bibit pakcong. Tapi karena kita udah terlanjur order ya nggak masalah gitu, kita tanam aja, kita berdayakan dulu. Tapi ada rencana juga sih pengen beli bibit pakcong atau bibit napier atau rumput Taiwan sama rumput indigo vera. Kandungan proteinnya sekitar sampai 28% dia. Proteinnya cukup besar gitu. Sebenarnya ada sumber protein lain lagi yang menurut saya sih cukup tinggi, yaitu azolla. Ya kita bisa gunakan, bisa buat pakan ayam, bebek, kalkun, bisa juga buat makan kambing atau domba atau sapi. Kebetulan kalau saya lihat bibit azolla di India tuh relatif penggunaannya luar biasa. Menurut informasi juga digunakan untuk merangsang hasil susu perah ya. Ini kebetulan saya punya stok azolla ya, saya beli nih. Ini pohon-pohonan saya ya. Kita ke belakang dulu. Ini azolla. Ini azolla saya. Kalau di Jerman kedepannya ini akan menjadi gas hijau atau green fuel. Jadi sebagai sumber energi masa depan nih, karena bisa diubah menjadi biofuel ya. Proteinnya ini sekitar 36% nih saudara-saudara, 32% lebih tinggi dari indigo vera. Hanya saja dia harus
semai di air. Cara pembuatannya nanti akan saya coba explore lagi ya, akan saya coba tayangkan di video saya berikutnya. Nih, tuh. Dia harus kena paparan sinar matahari langsung, direct sunlight. Pohon durian saya anakan, sebagian udah saya grafting, sebagian belum. Tuh, tingginya udah sekitar ada yang 90 cm lebih ya. Yuk kita balik lagi ke bibit nih, luar biasa keren kan tuh. Ini namanya mangga anggur. Bompolannya tuh lihat. Berdasarkan pengalaman sih ini sampai 30 pohon, 30 mangga per tangkai. Memang kecil-kecil buahnya tapi enak kalau udah matang. Oh. Balik lagi di sini di rumput odot bibitannya. Ini sebenarnya tingginya sekitar 20 cm ya, 15 cm lagi lah. Ini saya potong menjadi beberapa bagian nih per buku. Jadi saya potong sekian, saya pindahin, potong lagi sekian jadi individu baru, potong lagi jadi individu baru. Tapi ada juga satu yang masih belum keluar, mungkin saya tanamnya ke dalam tuh, tapi udah muncul ya. Jadi bibit odotnya waktu itu saya beli 1 kilo tahun 2018 lalu, gagal, mati semua. Sekarang lumayan tuh, udah saya tanam di tanah juga. Rencananya sih saya mau memelihara kambing atau domba, kedepannya pengen sapi, karena jujur aja waktu zaman kuliah di UGM dulu di tahun 92-an saya tuh sudah bekerja sama dengan seorang teman gitu ya, punya 20 ekor domba, 3 kambing PE, 2 ekor sapi kita gaduhkan gitu. Jadi sebenarnya zaman kuliah pun sudah bisa produktif. Kita punya penggaduh sampai 5 orang ya. Awalnya ya kita buka penggaduhan di daerah Ngepring sama Mas Reza dari seksi Kerohanian Islam di Fafat UGM, dengan Mas Nur juga, tapi akhirnya ya masing-masing kongsi pisah jalan, masing-masing buka usaha sendiri. Itu pun sebenarnya kalau menurut saya sih bagi seorang mahasiswa lumayan bisa kita kembangkan, karena pada tahun-tahun tersebut tiap tahun saya bisa berkurban gitu tanpa memberitahu orang tua. Jadi di tahun pertama saya kurban untuk atas nama orang tua saya, bapak saya. Tahun kedua ibu saya, tahun ketiga saya, berulang berikutnya. Jadi boleh dibilang dengan hasil menggaduhkan kambing sama domba, saya tuh bisa kurban rutin tiap tahun tanpa memberitahu ke ibu bahwa saya melakukan kurban gitu, sacrifice kambing atau domba untuk kurban mereka gitu ya. Jadi mungkin buat sementara gitu dulu. Ini saya kasih contoh nih, ini saya mau potong individu baru ya. Kalau lihat dari batangnya sih ini yang mudah ya. Oh keras juga sekarang, kemarin masih empuk. Oh ini kita bisa tanam lagi nih mumpung masih hujan ya. Kita dapat 1 individu baru. Mungkin rencana kalau rumput odotnya udah usia 90 hari baru kita datangin kambing atau domba di belakang rumah, karena kebetulan ada, kalau dibilang luas banget sih enggak juga, tapi alhamdulillah lah ada 1000 meter yang bisa kita manfaatkan gitu, lahan di belakang di halaman rumah biar bisa lebih produktif ya. Saya pun sekarang sudah mempersiapkan penanaman umbi
Ini saya tanam ubi ungu. Ini ubi ungu nih ya, saya potong. Ini saya tanam dari umbi, yang ini saya tanam dari stekan nih. Nanti kedepannya saya ingin jadikan sebagai bahan pakan buat kambing juga. Ubi saya manfaatkan planter bag. Habis kalau pakai pot cepet rusak, setahun lebih dikit udah jebol gitu. Akhirnya kemarin sempat beli pot yang tahan bocor, tapi memang harganya 3 kali lipat dari pot biasa dan lebih murah pakai planter bag. Ini juga saya tanam, saya stek. Ini bibit pisang nanti saya pindahin. Ini kenapa saya kasih batu biar nggak diacak-acak kucing, karena masih banyak kucing di sini ya. Ini teman-teman udah saya pisahkan bibit odot nih, saya potong, saya coba jadikan 3 individu baru, jadi kita dapat sekitar 4 anakan. Ini nanti akan saya pindahkan, saya mulai masukkan ke tanah ya. Tapi kalau yang baru dipotong ini tetap akan saya masukkan ke dalam polybag dulu. Semoga bisa dapat anakan banyak, jadi bisa langsung miara domba banyak. Karena dulu bisa punya, kenapa sekarang nggak bisa gitu. Biar bisa istiqomah lah, memanfaatkan waktu berusaha, semoga menjadi usaha yang bisa diwariskan. Udah dulu ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.